Bagaimana jika tahun 2026 bukan sekadar tahun yang berlalu, tetapi menjadi titik balik hidupmu? Bukan karena keberuntungan tiba-tiba datang, bukan karena keadaan berubah secara ajaib, melainkan karena cara pandangmu terhadap hidup berubah sepenuhnya. Filsafat Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah, namun ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga: ketenangan, keteguhan, dan kendali atas diri sendiri. Jika kamu ingin 2026 menjadi awal versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dewasa, maka dengarkan dengan perlahan. Banyak orang memasuki tahun baru dengan harapan besar, namun tanpa fondasi yang kokoh. Mereka ingin hidup berubah, tetapi tetap bereaksi dengan cara lama. Mereka ingin hasil baru, namun masih dikendalikan oleh emosi yang sama. Stoikisme mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dunia itu sendiri. Tahun 2026 bisa menjadi titik balik hidupmu jika kamu berhenti menunggu keadaan ideal dan mulai membangun kekuatan batin. Stoikisme pertama-tama mengajarkan satu kesadaran penting: tidak semua hal berada dalam kendalimu. Cuaca, pendapat orang lain, masa lalu, bahkan banyak kejadian dalam hidup tidak bisa kamu atur sesuka hati. Namun selalu ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendalimu: cara kamu merespons. Ketika kamu berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa kamu ubah dan mulai fokus pada sikap, pilihan, serta tindakanmu sendiri, hidupmu menjadi jauh lebih ringan. Di titik inilah, kamu tidak lagi merasa menjadi korban keadaan. Kamu menjadi pengendali dirimu sendiri. Banyak penderitaan manusia bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari pikiran tentang kejadian tersebut. Stoikisme mengajakmu untuk melatih cara berpikir yang jernih dan rasional, bukan menolak emosi, tetapi tidak membiarkan emosi menguasai keputusanmu. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, pribadi Stoik tidak langsung menyimpulkan bahwa hidupnya hancur. Ia bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar seburuk yang kupikir? Dengan sudut pandang seperti ini, masalah tidak lagi terlihat sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai latihan mental. Jika kamu mengubah cara memandang kesulitan, kesulitan itu sendiri akan berubah bentuk. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan nilai, bukan dengan keinginan sesaat. Banyak orang lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena hidupnya tidak sejalan dengan apa yang diyakini. Pribadi Stoik bertanya pada dirinya sendiri, apakah tindakanku hari ini mencerminkan pribadi yang ingin kubentuk? Ketika nilai hidupmu jelas, kamu tidak mudah terombang-ambing oleh tren, tekanan sosial, atau keinginan untuk menyenangkan semua orang. Tahun 2026 akan terasa berbeda jika setiap keputusan kecilmu berasal dari prinsip, bukan impuls. Ada satu latihan Stoik yang sederhana namun kuat: menerima kenyataan apa adanya, tanpa menyerah, tanpa mengeluh berlebihan. Penerimaan bukan berarti pasrah. Penerimaan adalah keberanian untuk melihat realitas dengan jujur. Ketika kamu berhenti menyangkal keadaan, kamu justru mendapatkan ruang untuk bertindak dengan bijak. Pribadi Stoik tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan, apa yang bisa kulakukan dengan keadaan ini? Dari pertanyaan itulah, lahir kekuatan dan arah. Stoikisme juga mengingatkan bahwa waktu kita terbatas. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Ketika kamu menyadari bahwa hidup tidak tak terbatas, kamu berhenti menunda hal-hal penting. Kamu berhenti menghabiskan energi untuk konflik kecil yang tidak berarti. Setiap hari menjadi kesempatan untuk bertindak lebih baik, lebih jujur, dan lebih selaras dengan dirimu sendiri. Jika kamu menjalani 2026 dengan kesadaran akan waktu yang berharga, setiap harinya akan terasa lebih bermakna. Stoikisme tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya meminta konsistensi. Tidak masalah jika kamu jatuh, tidak masalah jika kamu gagal. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit dan belajar dari setiap pengalaman. Pribadi Stoik tidak mendefinisikan dirinya berdasarkan satu kesalahan. Ia melihat hidup sebagai proses panjang pembentukan karakter. Ketika kamu bersikap lebih sabar terhadap dirimu sendiri, kamu akan melangkah lebih jauh daripada mereka yang terus menyalahkan diri. Perlahan, jika kamu hidup dengan cara ini, sesuatu akan berubah. Bukan dunia yang tiba-tiba menjadi performa, melainkan kamu yang menjadi lebih kuat menghadapinya.
Kamu akan lebih tenang dalam tekanan, lebih jernih dalam mengambil keputusan, lebih stabil dalam menghadapi pujian dan kritik. Dan tanpa disadari, orang lain akan merasakan perubahan itu. Tahun 2026 tidak harus menjadi tahun yang spektakuler. Ia hanya perlu menjadi tahun di mana kamu berhenti hidup secara reaktif dan mulai hidup dengan kesadaran. Titik balik hidup bukan selalu momen besar yang dramatis. Seringkali, ia bermulai dari perubahan cara berpikir yang sunyi dan sederhana. Jika kamu mampu menguasai dirimu sendiri, maka apapun yang terjadi di luar sana tidak lagi mampu meruntuhkanmu.